wa sabba alayya rizqa sabata rahmatin fa anta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yuqamu maqama ay fi maqamal bu'di wa wala yadri walau lam yakun min iqamatihi salam maqamal bu'di illa ayukhliyaka wa ma turidu. Waqad yuqamu, dan terkadang menempatkan atau ditempatkan kamu maqama di dalam makom. Makom itu posisi di hadapan Allah. Jadi setiap orang itu punya makom sendiri. Ada makomnya syukur, ada makomnya sabar, ada makomnya tawakal, ada makomnya itu musyahadah, banyak makomnya itu. Jadi setiap orang itu nggak sama posisinya di hadapan Allah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi terjadinya kita ini karena ada perkara yang berbeda. Jadi perbedaan itu harusnya menghasilkan sesuatu. Kita bisa ke dunia ini karena ada perbedaan. Bapak kita laki-laki, ibu kita perempuan, baru kita bisa ada secara syariat. Laki-laki aja nggak bisa. Jadi perbedaan itu kalau dimanajemen dengan baik akan membuahkan hasil. Laki-laki, perempuan beda. Dinikahkan, setelah menikah hidup berumah tangga, punya anak. Karena memang kudratnya kita ini berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita di RT 08 aja sukunya ada banyak. Ada Jawa, Sunda, ada Medan, Batak, ada Padang, Minang, ada Madura. Banyak. Itu udah kudrati, itu maunya Tuhan begitu. Supaya apa? Supaya nanti keluar hasil. Hasil daripada perbedaan itu adalah persatuan. Supaya kita bisa lita'arafu, saling kenal mengenal, saling menyelami, saling memahami. Karena nggak mungkin semua sama, itu nggak mungkin. Kalau sama nggak ada hasilnya. Laki-laki sama laki-laki nggak bisa. Karena ada itu yang namanya homo. Laki-laki cintanya sama laki-laki. Laki-laki minta nikah sama laki-laki.
Ada yang model begitu sekarang. Yang nggak bisa menghasilkan. Makanya dilarang oleh agama. Bukan hanya dilarang, dilaknati oleh agama. Kaum Nabi Lut yang begitu homo dihancurkan oleh Allah. Begitu pula perempuan sukanya sama perempuan. Namanya lesbian. I love you-nya sama perempuan. Perempuan kok I love you sama perempuan. Namanya jeruk makan jeruk ya itu. Ya nggak bisa jadi juga. Nah, laki-laki sama perempuan baru normal. Jadi perbedaan itu tujuannya supaya kita lita'araf. Konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Tabayun. Gak boleh mau menang sendiri. Karena apa? Setiap orang pengen menang. Gak ada orang mau kalah. Semuanya mau menang. Nah, oleh karena itu lita'arafu ini sangat penting. Kita teruskan. Ai fi maqamal bu'di. Jelasnya di maqam bu'di. Maqam bu'di ini maqam yang paling jauh dari Allah. Jadi maqam yang paling dekat dengan Allah itu namanya maqam musyahadah. Paling dekat dengan Tuhan. Makanya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro itu salah satu gelarnya adalah Syekh Musyahadatillah. Nah, maqam bu'di ini itu maqam yang paling jauh dari Allah. Terkadang Allah tempatkan kita di maqam itu. Perasaan kita Tuhan itu jauh sekali. Bahkan kadang-kadang perasaan kita Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Jadi di saat kita ditimpa kesulitan, tidak ada keinginan untuk mengadu kepada Allah. Karena apa? Karena perasaan kita Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Percuma doa. Ada nggak perasaan model begitu? Kalau Nabi enggak. Nabi kalau ada kesulitan dia langsung ambil wudu, langsung lapor sama Allah. Karena dia perasaannya Tuhan itu dekat. Tuhan itu maha kuasa. Tapi kalau kita kadang-kadang kalau kita kesulitan, bukan Tuhan yang kita dekati, tapi malahan hantu. Wahwa halnya adapun murid la yadri tidak mengetahui siapa murid. Walau lam yakun, dan jika tidak tertipu siapa murid min iqamatihi dari malas. Karena begitu jauh Tuhan itu. Perasaan kita. Sehingga apa? Sehingga segala sesuatu kita timbang dengan otak kita. Tuhan paling nggak ada masalah dengan Tuhan model begini. Seolah Tuhan itu tidak punya kemampuan apa-apa. Perasaan kita begitu. Itu tandanya kita sedang dijauhkan oleh Allah dari hadratullah tadi. Semakin jauh. Illa ayukhliyaka, kecuali apa hendak meninggalkan siapa Allah kepadamu. Wa ma turidu, serta perkara yang menginginkan kamu kepadamu. Itu tandanya Allah sedang
menjauhkan kita dari hadratullah tadi. Allah biarkan kita sibuk dengan keinginan kita, tidak ditolong oleh Allah. Atau kalau kita diberi jabatan oleh Allah, dibiarin sama Allah sampai masuk penjara, tidak ditolong. Apapun yang kita lakukan Allah biarin aja sampai kita kena batunya sendiri. Itu tandanya hamba tadi itu dijauhkan oleh Allah, ditempatkan di makam bu'di tadi. Jadi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang Allah tidak respon, artinya Allah biarkan saja, itu tandanya kita sedang dijauhkan oleh Allah dari hadratallah tadi. Tapi kalau kita salah dikit aja langsung ditegur, makan yang nggak benar dikit perutnya langsung sakit, nah itu Allah sedang betul-betul memperhatikan kita. Salah makan aja sakit perut, salah mikir langsung kepala pusing, salah lihat langsung badan nggak enak. Nah itu berarti orang tadi betul-betul dipelihara oleh Allah. Cara Allah memelihara tadi, Allah langsung ingatkan. Berbuat yang nggak benar dikit langsung datang teguran dari Allah. Tapi orang yang makam bu'di tadi, itu dia berbuat apapun Allah biarkan sampai dia sendiri menemui akibatnya. Bi'ayusallita, dengan tidak menguasakan Allah, nafsaka kepada nafsumu, alaika atasmu. Maksudnya apa? Allah serahkan orang tadi itu kepada hawa nafsunya. Allah berlepas tangan, berlepas diri. Sehingga orang tadi itu hanya memperturutkan hawa nafsunya. Segala kelebihan yang ada padanya hanya dipakainya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Cocok dengan firman Allah di dalam Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Apakah kau tak melihat, kata Allah, orang yang menjadikan ilah hawa nafsunya. Kenapa? Karena Allah udah serahkan si hamba tadi kepada hawa nafsunya. Sehingga si hamba tadi hanya bagaimana keinginan hawa nafsunya. Sementara Allah jelaskan, innan nafsa la amaratun bisyu'. Sesungguhnya nafsu itu ya selalu mengajak kepada keburukan. Makanya kita minta sama Allah, dengan barokah karomah dan mukjizatnya suratul Fatihah, ya Allah, berilah aku pertolongan, kekuatan untuk mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsuku. Itu tiap selesai sholat harus minta. Kenapa? Karena kalau kita udah dikendalikan hawa nafsu, maka apapun yang kita perbuat semakin menjauhkan kita dari Allah. Gak boleh pakai hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Jangan sampai kita disetir oleh hawa nafsu. Wa yamna'u, dan mencegah Allah nusrataka, kepada menolong kamu, alaiha, atas nafsumu. Artinya Allah tidak tolong si hamba tadi di saat hamba tadi digulung oleh hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, tidak datang pertolongan Allah, biarin.
Nauzubillah itu. Jadi seumur umur hanya memperturutkan hawa nafsu. Udah tua-tua, udah waktunya tobat. Dan 60 masih ngikutin hawa nafsu. Harusnya kalau udah 60 itu perbanyaklah ke majelis taklim. Jangan nongkrong di rumah aja udah tua. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berangkat menuju akhirat. Jadi bekal yang paling hebat itu adalah hadir di majelis taklim. 1 jam itu seperti setahun ibadah. Tafakkaru fi sya'atin khairun min ibadatis sanah. Itu kata Nabi itu. Ngaji 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tafakkaru fi sya'atin khairun min ibadatis sanah. Ngaji 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kalau udah tua-tua 60 itu banyaklah habiskan umur di majelis taklim. Jangan nurutin nafsu terus, nanti datang malaikat maut, repot urusannya. Gak bisa diulang lagi, ya. Kalau udah masuk kubur, nggak bisa lagi diulang ke dunia, dah nggak bisa diputar ulang, nggak bisa. Karena masih banyak siaran-siaran yang lain. Ya. Jadi di alam roh itu masih triliunan roh yang mau ke dunia, sedang antri. Di alam roh itu masih triliunan roh yang mau ke dunia ini. Makanya di saat kita selesai diberi waktu oleh Allah pulang, tidak ada lagi kembali, karena masih banyak yang lain mau diurusin sama Allah. Nah, maka beruntung atau tidaknya nanti kita setelah meninggalkan alam dunia ini tergantung bagaimana kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Cerita tidak bisa diulang. Kita dulu pernah di SMA, nggak bisa diulang lagi sekarang, ya. Kalau bajunya mungkin bisa kita beli baju SMA kita pakai, tapi udah nggak pantas. Masa anak SMA udah jenggotan, nggak pantas. Udah keriput, nggak pantas lagi. Jadi cerita nggak bisa diulang. Makanya selagi Allah titipkan kepada kita umur, mari secepatnya kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, sehingga Tuhan kita itu Allah, bukan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk hal yang demikian, karena itu yang penting, ya. Yang lain-lain itu enggak begitu penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita fi taatillah. Itu yang paling penting. Soal duit, soal macam itu enggak begitu penting. Kenapa? Karena kalau kita udah mati itu enggak begitu berguna. Rumah bagus enggak ada gunanya kalau udah mati. Pangkat tinggi jadi presiden, jadi menteri, kalau udah mati enggak ada gunanya. Yang gunanya apa? Yaitu ketaatan selama hidup. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan. Astaghfirullah abal baraya, astaghfirullah
minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.